Bapak-bapak sekalian, izinkan saya untuk berterus terang sejak awal. Apa yang akan saya sampaikan mungkin akan mengejutkan Anda. Karena kenyataannya ada jenis kacang-kacangan tertentu yang dimakan oleh banyak pria, lanjut usia setiap hari dengan keyakinan bahwa mereka melakukan sesuatu yang baik untuk kesehatan mereka. Padahal pada kenyataannya kacang-kacangan yang sama itu secara diam-diam merusak ereksi mereka, menguras energi mereka, dan mempercepat proses penuaan dalam tubuh mereka. Ini mungkin terdengar ekstrem, tetapi saya jamin ini adalah kenyataan yang telah saya lihat berkali-kali pada pasien saya selama bertahun-tahun. Nama saya Dr. Siti Nurhayati. Saya seorang ahli urologi dan pakar kesehatan pria dengan pengalaman lebih dari 3 dekade, membantu pria seperti Anda melindungi prostat mereka, mengembalikan vitalitas mereka, dan menikmati kehidupan yang percaya diri dan memuaskan bahkan setelah usia 60 tahun. Saat saya berbicara kepada Anda hari ini bukan berasal dari teori melainkan dari pengalaman bertahun-tahun bekerja berdampingan dengan para pria yang berjuang dalam diam sambil berharap menemukan jawaban. Sekarang inilah paradoks yang tidak pernah dipikirkan oleh kebanyakan orang. Kita berulang kali diberitahu bahwa kacang-kacangan itu sehat, penuh dengan protein dan lemak baik, dan dalam banyak kasus itu benar. Namun kebenaran yang mengejutkan adalah tidak semua kacang diciptakan sama. Beberapa akan menyehatkan tubuh Anda dan memperkuat aliran darah Anda, sementara yang lain akan melakukan hal yang sebaliknya, menyumbat sirkulasi, menurunkan testosteron, dan mencuri kekuatan yang membuat Anda merasa seperti seorang pria. Itulah mengapa pesan ini sangat penting. Hari ini saya akan mengungkapkan 4 jenis kacang yang sebaiknya tidak pernah Anda makan jika Anda ingin melindungi ereksi jantung dan energi Anda. Dan kemudian saya akan memberi Anda kabar baiknya. 4 jenis kacang berkhasiat yang sebaiknya Anda makan sebagai gantinya. Pilihan alami sederhana yang dapat mengisi bahan bakar tubuh Anda dan mengembalikan vitalitas yang Anda kira telah hilang. Jadi tetaplah bersama saya karena kacang terakhir yang akan saya bagikan adalah kacang yang hampir tidak pernah dibicarakan orang, namun mungkin merupakan yang paling kuat di antara semuanya. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai kacang-kacangan yang dapat membahayakan atau membantu ereksi Anda, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah ketinggalan tips kesehatan pria lainnya yang dirancang khusus untuk para lansia dari kanal Hidup Bahagia di Masa Tua. Dan jika Anda merasa video ini berharga, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika Anda merasa video ini bisa diperbaiki, ketik angka 0 dan beritahu saya bagaimana saya bisa membuat pelajaran ini menjadi lebih bermanfaat bagi Anda. Sekarang mari kita langsung membahas kacang pertama yang sebaiknya tidak pernah Anda makan. Banyak pria memilihnya sebagai camilan sehari-hari yang murah, mengira itu tidak berbahaya. Namun kenyataannya kacang yang disebut-sebut ini dapat secara diam-diam menyebabkan peradangan pada pembuluh darah Anda dan melemahkan ereksi Anda seiring waktu. Saya berbicara tentang kacang tanah. Satu kacang pertama yang sebaiknya tidak pernah Anda makan, kacang tanah. Ketika saya mengenang masa-masa awal saya dalam pelatihan medis saya, ingat melihat pria-pria yang datang ke ruang praktik saya dalam keadaan lelah, frustrasi, dan diam-diam merasa malu dengan apa yang terjadi pada mereka. Banyak dari mereka berjuang dengan ereksi yang tidak lagi kuat, tidak lagi bisa diandalkan. Awalnya mereka sering percaya itu hanya karena usia yang menua, sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Tetapi saat saya melihat lebih dalam pada pola makan dan kebiasaan sehari-hari, saya menemukan satu benang merah berulang kali, sesuatu yang begitu sederhana sehingga hampir tidak terlihat. Itu adalah kacang tanah. Sekarang kacang tanah sebenarnya bukan kacang-kacangan, mereka adalah polong-polongan, lebih berkerabat dekat dengan buncis daripada almond atau kenari. Namun karena harganya murah, praktis, dan ada di mana-mana, mereka telah menjadi camilan andalan bagi jutaan pria di Indonesia. Anda menemukannya di acara-acara olahraga, dalam coklat batangan digoreng dalam kemasan di toko kelontong, dan dalam selai kacang yang dioleskan pada roti yang sudah dimakan banyak pria sejak kecil. Rasanya seperti camilan yang sangat umum di Indonesia, sesuatu yang ada di setiap dapur, tetapi bagi pria di atas 60 tahun kacang tanah bisa secara diam-diam berubah menjadi musuh tersembunyi. Inilah alasannya. Kacang tanah syarat dengan asam lemak omega 6, meskipun sejumlah kecil omega 6 diperlukan terlalu banyak akan menciptakan peradangan di dalam arteri Anda. Bayangkan pembuluh darah Anda seperti selang taman yang fleksibel. Ketika sehat, darah mengalir dengan bebas, tekanan stabil, dan tubuh Anda mengirimkan oksigen dan nutrisi tepat ke tempat yang dibutuhkan. Tetapi ketika peradangan terjadi, pembuluh darah itu menjadi kaku dan menyempit. Bayangkan mencoba memaksa air melalui selang yang rapuh. Itulah yang terjadi di dalam tubuh Anda dan terutama di dalam arteri penis yang halus. Ereksi adalah peristiwa aliran darah. Tanpa aliran, tanpa fungsi. Selain itu, kacang tanah seringkali digoreng dengan minyak murah yang memperburuk peradangan. Dan kemudian datanglah garam.
Banyak pria di atas 60 tahun sudah berjuang melawan tekanan darah tinggi terkadang, bahkan tanpa menyadarinya. Setiap genggam tambahan kacang tanah asin seperti menaikkan levelnya sedikit lebih tinggi, memberikan lebih banyak tekanan pada arteri, dan membuatnya lebih sulit bagi darah untuk mencapai tempat yang paling Anda butuhkan. Anda mungkin memperhatikan ereksi Anda tidak sekeras dulu atau tidak bertahan lama. Anda mungkin memperhatikan energi Anda lebih cepat memudar di siang hari. Ini bukan kecelakaan acak, ini adalah sinyal yang dikirimkan tubuh Anda dan kacang tanah seringkali menjadi bagian dari masalahnya. Ada juga bahaya tersembunyi lain yang tidak pernah didengar oleh kebanyakan pria. Kacang tanah adalah salah satu makanan yang paling sering terkontaminasi aflatoksin jamur beracun yang diproduksi oleh jamur tertentu. Aflatoksin terkait dengan kerusakan hati dan bahkan kanker. Sekarang itu tidak berarti setiap kacang tanah akan meracuni Anda, tetapi itu berarti kacang tanah membawa risiko yang terakumulasi seiring waktu, terutama pada pria yang lebih tua, yang tubuhnya memproses racun lebih lambat. Dan mari kita jujur, ketika Anda berusia di atas 60 tahun, margin untuk kesalahan lebih kecil. Setiap pilihan menjadi lebih penting. Saya telah melihat pria datang ke ruang praktik, saya dengan bangga akan camilan sehat mereka makan kacang tanah segenggam penuh karena mereka diberitahu kacang baik untuk jantung. Dan kemudian mereka duduk di hadapan saya frustrasi bertanya-tanya mengapa tekanan darah mereka naik, lingkar pinggang mereka bertambah, dan ereksi mereka lebih lemah. Saya menatap mata mereka dan berkata, ini bukan hanya tentang apa yang Anda makan, tetapi jenis kacang apa yang Anda makan. Bagi banyak pria, kesadaran itu saja sudah menjadi titik balik. Jadi jika kacang tanah bukanlah camilan ramah seperti yang terlihat, bagaimana dengan kacang-kacangan lain di dapur Anda? Beberapa membawa risiko yang sama seriusnya, dan satu diantaranya mungkin merusak sistem kemih Anda dengan cara yang tidak pernah Anda duga. Mari kita beralih ke kacang kedua yang harus Anda hindari, dan yang satu ini mengejutkan hampir semua orang yang mendengarnya. Dua kacang kedua yang sebaiknya tidak pernah Anda makan, kacang mete. Saya masih ingat salah satu pasien saya, seorang pria berusia akhir 60-an yang datang kepada saya dengan keluhan kelelahan terus-menerus, berat badan, di perut yang membandel, dan sering buang air kecil di malam hari. Dia yakin ada sesuatu yang salah dengan prostatnya. Kami melakukan tes dan meskipun prostatnya membesar, penyebab yang lebih mengejutkan datang dari pola makan hariannya. Dia mengakui dengan sedikit malu bahwa setiap malam dia akan duduk dengan semangkuk kacang mete, percaya itu adalah camilan cerdas dan menyehatkan jantung. Yang tidak disadarinya adalah bahwa kebiasaan sehat ini secara diam-diam merusak energinya, lingkar pinggangnya, dan ya bahkan ereksinya. Kacang mete memiliki reputasi sebagai makanan yang elegan dan memanjakan. Rasanya lembut, sedikit manis, dan mudah dinikmati dalam segenggam, tetapi di balik rasa yang halus itu terdapat masalah yang tidak bisa diabaikan oleh banyak pria di atas 60 tahun. Kacang mete sangat tinggi kandungan oksalat. Oksalat adalah senyawa alami yang jika berlebihan dapat bergabung dengan kalsium dalam tubuh untuk membentuk batu ginjal. Dan jika Anda pernah mengenal seorang pria yang menderita batu ginjal, Anda tahu rasa sakitnya bisa luar biasa. Bagi para lansia yang sudah menghadapi perubahan terkait usia pada sistem kemih, menambahkan lebih banyak oksalat ke dalamnya, seperti menuangkan garam pada luka. Ini membuat kandung kemih dan ginjal bekerja lebih keras dari yang seharusnya dan meningkatkan risiko komplikasi yang dapat menghantui Anda selama bertahun-tahun. Tapi itu baru permulaan. Kacang mete juga mengandung lebih banyak karbohidrat daripada kebanyakan kacang lainnya. Itu berarti gula darah Anda naik lebih cepat saat Anda memakannya, dan inilah mengapa itu penting, lonjakan gula darah yang sering memicu serangkaian reaksi di dalam tubuh. Kadar insulin melonjak. Sel-sel mulai menolak sinyal insulin, dan tidak lama kemudian Anda berurusan dengan resistensi insulin, suatu kondisi yang tidak hanya membuka jalan menuju diabetes, tetapi juga menggerogoti testosteron. Dan ketika testosteron menurun, fungsi seksual Anda menderita, ereksi melemah, pemulihan setelah keintiman melambat, dan gairah hidup Anda secara keseluruhan mulai meredup. Hal lain yang saya perhatikan pada pria yang sangat bergantung pada kacang mete adalah lemak perut yang membandel. Bahkan jika mereka pikir mereka makan porsi kecil kacang mete padat kalori dan dikombinasikan dengan kandungan karbohidratnya, mereka memicu jenis penyimpanan lemak yang mencuri testosteron. Ini adalah siklus yang kejam. Semakin banyak berat badan yang Anda bawa di sekitar bagian tengah tubuh Anda, semakin rendah kadar testosteron Anda. Dan semakin rendah testosteron Anda, semakin sulit untuk menghilangkan lemak perut yang sama. Banyak pria akhirnya terjebak dalam spiral menurun ini tanpa menyadari bahwa sesuatu yang biasa seperti kacang mete mendorong mereka lebih jauh ke bawah.
Saya berbagi ini bukan untuk menakut-nakuti Anda dari setiap kacang, tetapi untuk mengingatkan Anda bahwa tidak semua camilan sehat diciptakan sama. Kacang mete mungkin terlihat tidak berbahaya dalam kantong kecil atau piring mewah di sebuah pesta, tetapi bagi pria di atas 60 tahun mereka bisa menjadi pembuat onar yang diam-diam. Mereka menambah tekanan pada saluran kemih, menaikkan gula darah, memicu lemak perut, dan seiring waktu mereka merampas energi dan kepercayaan diri yang pantas Anda dapatkan. Saya telah melihatnya secara langsung pada pria yang saya rawat, dan begitu mereka mengurangi kacang mete perbedaannya bisa luar biasa. Sekarang jika kacang mete dapat menyebabkan kerusakan tersembunyi sebanyak ini, Anda mungkin bertanya-tanya kacang premium apa lagi yang harus Anda waspadai. Yang berikutnya memiliki rasa seperti mentega, sering dianggap sebagai hidangan gourmet. Tetapi kandungan lemaknya yang berat dapat secara diam-diam menyumbat arteri Anda dan menghambat aliran darah tepat di tempat yang paling Anda butuhkan. Mari kita bicara tentang kacang macadamia. 3 kacang ketiga yang sebaiknya tidak pernah Anda makan kacang macadamia. Saya masih bisa mengingat percakapan yang saya lakukan dengan seorang pria berusia awal 70-an. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia telah mengembangkan ritual kecil setiap malam setelah makan malam. Segelas anggur, segenggam kacang macadamia, dan rasa bangga bahwa dia memanjakan dirinya dengan sesuatu yang sehat. Dia percaya dia melakukan hal yang benar, bahwa kacang kecil yang kaya rasa ini adalah hadiah untuk jantung dan tubuhnya. Namun seiring waktu dia mulai memperhatikan perubahan. Sesak napas saat berjalan-jalan kaki terasa lebih berat dan frustrasi yang semakin besar dengan ereksi yang tampak lebih lemah dan lebih lambat merespons. Ketika saya melihat hasil tes darahnya polanya jelas, kolesterolnya telah merangkak naik, arterinya menunjukkan tanda-tanda awal kekakuan dan kebiasaan sehatnya itu diam-diam memakan korban. Kacang macadamia terkenal dengan tekstur seperti mentega dan rasa yang memanjakan. Orang sering menganggapnya sebagai gourmet, sebuah kemewahan untuk dinikmati. Tetapi tersembunyi di balik rasa yang menyenangkan itu adalah masalah yang sangat penting bagi pria di atas 60 tahun. Kacang macadamia sangat tinggi lemak jenuh. Sekarang tubuh kita memang membutuhkan sedikit lemak jenuh, tetapi terlalu banyak adalah resep untuk arteri yang tersumbat. Dan begitu arteri mulai tersumbat, tempat pertama yang menderita seringkali adalah pembuluh darah terkecil. Itu termasuk pembuluh darah halus di penis. Ereksi bergantung pada aliran darah deras yang mengisi pembuluh-pembuluh itu dengan cepat dan efisien. Ketika sirkulasi melambat karena salurannya menyempit, bahkan hasrat pun tidak dapat mengatasi hambatan fisik, hasilnya dapat diprediksi. Ereksi yang lebih lunak, stamina yang berkurang, dan perasaan yang berkembang bahwa ada sesuatu yang telah hilang. Kekhawatiran lain adalah kepadatan kalori. Hanya segenggam kecil macadamia membawa muatan kalori yang mengejutkan. Para lansia yang ngemil setiap hari tanpa menyadarinya mungkin perlahan-lahan menambah berat badan, terutama di sekitar bagian tengah. Lemak perut bukan hanya masalah kosmetik. Ini adalah jaringan yang aktif secara metabolik yang menurunkan testosteron dan memperburuk resistensi insulin. Ini menambah beban pada jantung dan meningkatkan peradangan di seluruh tubuh. Bagi pria berusia 60-an dan 70-an, setiap kilogram ekstra membuatnya lebih sulit untuk menjaga energi, kepercayaan diri, dan keintiman. Ketika saya duduk bersama para pria dan menjelaskan ini, saya sering bisa melihat kekecewaan di mata mereka. Rasanya tidak adil bahwa sesuatu yang begitu lezat, sesuatu yang dijual sebagai alami dan sehat bisa bekerja melawan mereka. Tetapi saya mengingatkan mereka bahwa kesehatan seringkali tentang keseimbangan dan kesadaran. Sesekali makan macadamia tidak akan menghancurkan Anda, tetapi membangun kebiasaan harian di sekitarnya bisa merusak secara diam-diam, terutama jika Anda sudah berjuang melawan kolesterol, tekanan darah tinggi, atau sirkulasi yang berkurang. Ini bukan tentang menahan diri, ini tentang mengenali makanan mana yang melayani vitalitas Anda dan mana yang mencurinya. Apa yang saya saksikan pada pasien saya sendiri adalah bahwa begitu mereka mengurangi macadamia dan beralih ke kacang yang benar-benar melindungi sirkulasi, mereka mulai merasa lebih ringan, lebih kuat, dan lebih mampu. Tes darah mereka membaik, lingkar pinggang mereka menyusut, dan banyak yang bahkan melaporkan ereksi yang lebih keras. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa apa yang Anda makan sebagai camilan larut malam bisa membuat Anda mundur atau membawa Anda lebih dekat menjadi pria yang Anda inginkan. Dan jika macadamia mengejutkan Anda, tunggu sampai Anda mendengar tentang kacang berikutnya. Di permukaan ia terlihat seperti sumber kekuatan untuk kesuburan pria, syarat dengan mineral penting. Tetapi ketika dimakan terlalu sering, ia menjadi beracun secara harfiah, meracuni tubuh dan mencuri vitalitas yang coba Anda lindungi. Mari kita bicara tentang kacang Brazil.
4 kacang keempat yang sebaiknya tidak pernah Anda makan kacang Brazil dalam jumlah berlebihan. Salah satu pasien yang paling berkesan yang pernah saya rawat adalah seorang pria berusia pertengahan 60-an yang datang ke kantor saya mengeluhkan kelelahan terus-menerus, kuku rapuh dan rasa logam aneh di mulutnya. Sekilas Anda mungkin berpikir gejala-gejala itu acak, tetapi ketika saya meninjau pola makannya, saya menemukan sesuatu yang menarik. Setiap pagi tanpa gagal, dia makan segenggam kacang Brazil karena dia pernah membaca di suatu tempat bahwa kacang itu bagus untuk pria. Dia pikir dia sedang menyuburkan kesuburannya, melindungi testosteronnya, dan memberi tubuhnya keunggulan ekstra. Yang tidak disadarinya adalah bahwa rutinitas sehatnya itu telah secara diam-diam melampaui batas berbahaya, menciptakan gejala-gejala yang membawanya menemui saya. Kacang Brazil telah mendapatkan reputasi sebagai makanan super untuk pria dan dalam jumlah kecil memang bisa seperti itu. Mereka kaya akan selenium, mineral unik yang memainkan peran kunci dalam produksi sperma, fungsi tiroid, dan perlindungan antioksidan. Sedikit selenium sangat penting, tetapi inilah masalahnya. Kacang Brazil mengandung lebih banyak selenium per ons daripada hampir semua makanan lain di bumi. Itu berarti Anda tidak perlu banyak untuk memenuhi kebutuhan harian Anda. Faktanya hanya 1 atau 2 kacang Brazil beberapa kali seminggu sudah lebih dari cukup bagi kebanyakan pria. Begitu Anda melampaui itu, Anda berisiko membebani tubuh Anda dengan selenium, dan kelebihan selenium dengan cepat menjadi racun. Ketika kadar selenium naik terlalu tinggi, efeknya tidak halus. Anda mungkin memperhatikan rambut, rontok kuku menjadi lemah dan bergerigi, atau perasaan lelah terus-menerus yang tampaknya tidak bisa diatasi dengan tidur sebanyak apapun. Dalam kasus yang lebih serius, kadar selenium yang tinggi dapat memicu gangguan pencernaan, masalah saraf, dan ia bahkan disfungsi ereksi. Mineral yang Anda pikir akan memicu kejantanan Anda malah menghambatnya. Dan para lansia sangat rentan karena kemampuan tubuh untuk memproses dan membersihkan mineral berlebih melambat seiring bertambahnya usia. Apa yang mungkin bisa ditoleransi oleh pria yang lebih muda tidak bisa ditoleransi oleh pria yang lebih tua. Saya sering mengingatkan pasien saya bahwa lebih banyak tidak selalu lebih baik. Gagasan bahwa jika sedikit membantu banyak pasti lebih membantu adalah salah satu mitos paling berbahaya dalam nutrisi. Kacang Brazil adalah contoh sempurna dari ini. Beberapa butir kacang sekali atau 2 kali seminggu bermanfaat, segenggam setiap hari berbahaya. Ini adalah garis tipis tetapi yang membuat semua perbedaan ketika menyangkut kesehatan dan vitalitas jangka panjang Anda. Saya telah melihat pria bersinar dengan lega ketika saya menjelaskan ini. Mereka bersyukur mengetahui bahwa mereka tidak harus menghilangkan kacang Brazil sepenuhnya, tetapi mereka harus menghormati kekuatannya. Nutrisi adalah tentang keseimbangan, tentang memahami berapa banyak yang dibutuhkan tubuh Anda, dan kapan terlalu banyak berbalik melawan Anda. Dan ketika menyangkut ereksi, keseimbangan adalah segalanya. Sirkulasi hormon dan energi semuanya bergantung pada tetap berada di titik yang tepat. Jadi ya, kacang Brazil dalam jumlah sedang dapat mendukung Anda, tetapi jika berlebihan mereka dapat menghilangkan kekuatan Anda dan membuat Anda bertanya-tanya apa yang salah. Dan itu membawa kita ke sisi lain dari cerita ini. Kacang-kacangan yang tidak hanya menghindari bahaya tetapi secara aktif memulihkan dan melindungi vitalitas Anda. Yang pertama, sering diabaikan namun dapat meningkatkan aliran darah, mendukung testosteron dan memberi Anda energi yang stabil hari demi hari. Mari kita mulai dengan kacang almond. 5. Kacang pertama yang harus Anda makan, kacang almond. Saya tidak bisa menghitung berapa kali saya duduk di hadapan seorang pria berusia 60-an atau 70-an yang merasa kalah. Dia akan menghela napas, merendahkan suaranya dan mengaku bahwa energinya tidak seperti dulu, bahwa kepercayaan dirinya di kamar tidur telah merosot, dan bahwa dia tidak lagi merasa seperti pria yang dulu. Saya selalu mendengarkan dengan saksama karena kata-kata itu membawa beban, dan kemudian saya bertanya tentang detail pola makannya. Seringkali jawabannya mengungkapkan sesuatu yang kuat, perubahan kecil yang dapat membuat perbedaan besar. Salah satu perubahan paling sederhana namun paling efektif yang pernah saya lihat adalah pengenalan kacang almond ke dalam rutinitas harian seorang pria. Almond mungkin terlihat biasa dibandingkan dengan kacang yang lebih eksotis, tetapi jangan meremehkannya. Mereka adalah gudang nutrisi yang dikemas dengan vitamin E, magnesium, dan lemak tak jenuh tunggal yang sehat. Vitamin E adalah antioksidan kuat, melindungi lapisan pembuluh darah Anda dari kerusakan dan menjaganya tetap fleksibel. Bayangkan arteri Anda sebagai jalan tol di tubuh Anda. Ketika terbuka dan mulus, lalu lintas mengalir dengan lancar. Bagi pria, lalu lintas itu adalah darah dan ereksi sepenuhnya bergantung pada aliran yang lancar dan cepat itu. Almond membantu menjaga jalan tol itu tetap bersih. Magnesium adalah hadiah lain dari almond. Ia merelakskan pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan membantu tubuh Anda mengatur gula darah.
Bagi para lansia ini sangat penting karena tekanan darah tinggi dan diabetes adalah dua musuh paling umum dari kesehatan seksual. Efek menenangkan magnesium pada sistem kardiovaskular tidak hanya mendukung jantung Anda, tetapi juga kemampuan Anda untuk mencapai ereksi yang kuat dan tahan lama. Dan tidak seperti camilan olahan atau makanan berat yang memberatkan Anda, almond memberikan energi bersih yang menopang Anda sepanjang hari. Saya telah melihat pria yang mulai makan segenggam kecil almond setiap hari memperhatikan perbedaan yang tidak mereka duga. Kolesterol mereka membaik, lingkar pinggang mereka menyusut, dan energi mereka terasa lebih stabil. Tetapi perubahan yang paling berarti bagi banyak orang adalah kepercayaan diri mereka mulai kembali. Ereksi datang lebih mudah, performa mereka terasa lebih kuat, dan mereka tidak lagi takut akan keintiman. Ini bukan sihir, ini hanyalah memberikan tubuh nutrisi yang dibutuhkannya untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Ada juga efek almond terhadap testosteron dengan meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kolesterol jahat. Almond menciptakan lingkungan yang tepat bagi tubuh Anda untuk mempertahankan kadar testosteron yang sehat. Dan seperti yang diketahui, setiap pria testosteron lebih dari sekadar seks. Ia memicu dorongan, motivasi, dan vitalitas di setiap bidang kehidupan. Ketika testosteron didukung, Anda merasakannya di tulang Anda. Anda bangun lebih berenergi, lebih fokus, lebih hidup. Saya sering berbagi dengan pasien bahwa almond bukan hanya camilan tetapi investasi harian. Setiap genggam seperti menabung di bank kesehatan Anda. Selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan, hasilnya jelas: sirkulasi yang lebih baik, ereksi yang lebih kuat, dan rasa kontrol yang baru. Dan itu tidak memerlukan rencana yang rumit atau diet ketat. Itu hanya membutuhkan konsistensi dengan sesuatu yang sesederhana almond. Jadi jika Anda bertanya-tanya harus mulai dari mana, almond adalah pilihan yang aman, andal, dan kuat. Tetapi mereka bukan satu-satunya kacang yang dapat mengubah kesehatan Anda. Ada satu lagi yang kaya akan asam lemak omega 3 yang telah terbukti meningkatkan oksida nitrat dan membuka lebar pembuluh darah Anda, memberikan lonjakan kehidupan dan kekuatan tepat di tempat yang paling Anda butuhkan. Mari kita bicara tentang kacang kenari. 6. Kacang kedua yang harus Anda makan, kacang kenari. Ada satu momen tertentu yang tidak akan pernah saya lupakan dengan salah satu pasien lama saya, seorang pria berusia akhir 60-an yang hampir menyerah pada gagasan untuk merasa benar-benar hidup lagi. Dia datang ke kantor saya dengan raut wajah seseorang yang membawa kekecewaan bertahun-tahun. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia telah mencoba berbagai diet, dia telah minum obat-obatan, namun energinya datar, lingkar pinggangnya lebih berat, dan keintiman terasa seperti bayangan dari apa yang dulu. Ketika saya bertanya tentang makanan yang dia makan secara teratur, saya memperhatikan ada sesuatu yang hilang. Dia belum pernah mempertimbangkan untuk menambahkan kacang kenari ke dalam dietnya. Itu mungkin terdengar sepele, tetapi ternyata itu adalah titik balik yang sangat dia butuhkan. Kacang kenari tanpa diragukan lagi adalah salah satu makanan paling kuat untuk kesehatan pria, terutama setelah usia 60 tahun. Mereka syarat dengan asam lemak omega 3, lemak berharga yang bekerja luar biasa untuk sirkulasi dan vitalitas. Apa yang membuat omega 3 begitu penting adalah kemampuannya untuk meningkatkan produksi oksida nitrat dalam tubuh. Oksida nitrat adalah molekul yang memberitahu pembuluh darah Anda untuk rileks dan melebar, memungkinkan darah mengalir dengan mudah. Tanpanya, sirkulasi melambat, arteri menjadi kaku, dan ereksi menjadi lebih lemah. Dengannya, tubuh terasa lebih muda, lebih kuat, dan lebih mampu. Saya telah menjelaskan ini kepada banyak pria dan saya selalu menggambarkannya seperti ini. Ereksi adalah peristiwa aliran darah. Jika pembuluh darah Anda seperti jalan tol, oksida nitrat adalah lampu hijau yang membuat lalu lintas tetap lancar. Kacang kenari seperti saklar yang menjaga lampu hijau itu tetap menyala, memastikan darah Anda mencapai setiap sudut tubuh Anda, termasuk area paling vital untuk keintiman. Dan ketika aliran darah itu membaik, para pria sering mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak hanya merasa lebih percaya diri di kamar tidur, tetapi juga lebih energik dalam setiap aspek kehidupan mereka. Tetapi kacang kenari tidak berhenti di situ. Mereka juga membantu meningkatkan kolesterol dengan menurunkan LDL yang disebut kolesterol jahat dan menaikkan HDL kolesterol baik yang membersihkan arteri Anda. Bagi para lansia ini adalah pengubah permainan. Arteri yang lebih bersih berarti jantung yang lebih kuat, otak yang lebih tajam, dan ereksi yang lebih keras. Faktanya, penelitian telah menunjukkan bahwa pria yang makan kacang kenari secara teratur menikmati kualitas sperma yang lebih baik, kesehatan vaskular yang lebih baik, dan performa keseluruhan yang lebih besar. Itu bukan teori, itu sains. Saya ingat pasien yang saya sebutkan sebelumnya, setelah menambahkan segenggam kacang kenari ke dalam diet hariannya, dia kembali beberapa bulan, kemudian dengan percikan baru di matanya. Angka kolesterolnya telah membaik, berat badannya turun,
Dan dia mengatakan kepada saya dengan senyum bahwa keintiman dengan istrinya telah mendapatkan kehidupan baru. Itu bukan obat atau keajaiban. Itu adalah kekuatan kacang kenari yang stabil dan andal yang menyehatkan tubuhnya hari demi hari. Yang paling saya sukai dari kacang kenari adalah aksesibilitasnya. Anda tidak memerlukan rencana yang rumit atau suplemen mahal, Anda hanya perlu konsistensi. Segenggam kacang kenari setiap hari sudah cukup untuk mulai mengubah cara tubuh Anda terasa dan berfungsi. Mereka adalah pengingat bahwa alam seringkali menyediakan apa yang kita butuhkan jika kita mau meraihnya. Jadi jika Anda menginginkan kacang yang mendukung jantung otak dan ereksi Anda, sekaligus kacang kenari adalah sekutu Anda. Tapi jangan berhenti di sini karena ada kacang lain dengan bukti yang lebih meyakinkan di baliknya. Studi klinis telah menunjukkan bahwa kacang ini dapat secara langsung meningkatkan fungsi ereksi hanya dalam beberapa minggu bertindak, hampir seperti resep alami. Kacang itu adalah pistachio. Dan mungkin akan mengejutkan Anda betapa kuatnya mereka sebenarnya. 7. Kacang ketiga, Anda harus makan kacang pistachio. Ada suatu masa ketika saya bertemu seorang pria berusia awal 70-an yang telah menderita dalam diam selama bertahun-tahun. Dia mengatakan kepada saya dengan sedikit rasa malu bahwa keintiman hampir menjadi mustahil. Dia merasa terputus dari istrinya bukan karena cinta telah hilang, tetapi karena tubuhnya prosta tidak mau bekerja sama. Dia telah mencoba pil, dia telah mencoba berbagai latihan, tetapi sepertinya tidak ada yang bertahan lama. Lalu suatu hari saat memeriksa kebiasaannya, saya bertanya tentang dietnya. Dia mengangkat bahu dan berkata, saya tidak banyak ngemil, hanya kacang tanah sesekali. Saat itulah saya memberitahunya tentang kacang kecil tapi perkasa yang banyak diabaikan orang, pistachio. Pistachio mungkin tampak seperti camilan lain, sesuatu yang Anda buka tanpa berpikir saat menonton televisi, tetapi kenyataannya mereka sangat kuat untuk kesehatan pria. Mereka kaya akan arginin, asam amino yang digunakan tubuh Anda untuk membuat oksida nitrat. Dan seperti yang telah saya katakan sebelumnya, oksida nitrat adalah kunci untuk membuka lebar pembuluh darah dan memungkinkan aliran darah yang kuat dan sehat. Ereksi hidup dan mati oleh sirkulasi, dan pistachio menyediakan bahan baku yang dibutuhkan tubuh Anda untuk menjaga sirkulasi itu tetap kuat. Tapi inilah bagian yang membuat saya bersemangat sebagai seorang dokter. Ini bukan hanya teori. Studi klinis telah membuktikan bahwa pistachio dapat meningkatkan fungsi ereksi pada pria. Dalam sebuah penelitian, pria yang makan pistachio setiap hari selama 3 minggu melaporkan peningkatan signifikan dalam kekerasan, kepuasan, dan performa secara keseluruhan. Bayangkan itu, makanan alami yang sederhana menghasilkan perubahan yang terukur dalam waktu sesingkat itu. Bagi pria di atas 60 tahun yang sering percaya tahun-tahun terbaik mereka telah berlalu, transformasi semacam ini bisa terasa seperti kesempatan kedua. Pistachio juga bekerja pada jantung Anda. Mereka membantu menurunkan kolesterol LDL jenis yang menyumbat arteri dan menaikkan kolesterol HDL yang membersihkan arteri yang sama. Mereka mengurangi tekanan darah dan menurunkan peradangan. Semua itu melindungi pembuluh darah halus yang mengantarkan darah ke tempat yang penting. Ini berarti pistachio tidak hanya membantu Anda di kamar tidur, mereka melindungi Anda di setiap momen hari Anda. Dari menaiki tangga hingga bermain dengan cucu Anda. Saya pernah memiliki pasien yang kembali kepada saya dengan air mata di mata mereka, mengatakan bahwa setelah menambahkan pistachio ke dalam rutinitas harian mereka sesuatu berubah. Seorang pria mengatakan kepada saya, "Dok, saya tidak hanya mendapatkan ereksi saya kembali, saya mendapatkan pernikahan saya kembali." Itulah dampak yang bisa dimiliki kacang kecil ini. Dan bagi saya sebagai seseorang yang telah menghabiskan puluhan tahun membantu pria mendapatkan kembali vitalitas mereka, saat-saat seperti inilah yang mengingatkan saya mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan. Jadi jika Anda telah mencari sesuatu yang sederhana, sesuatu yang alami yang dapat mendukung performa Anda, tanpa efek samping, pistachio pantas mendapat tempat dalam diet Anda. Segenggam kecil setiap hari dapat membuat perbedaan besar tidak hanya dalam cara tubuh Anda berfungsi, tetapi juga dalam cara Anda merasa tentang diri Anda sebagai seorang pria. Dan meskipun pistachio luar biasa, masih ada satu kacang lagi yang ingin saya bagikan kepada Anda. Kacang ini sering diabaikan, bersembunyi di latar belakang sementara almond dan kenari menjadi sorotan. Namun kacang ini kaya akan antioksidan dan nutrisi pendukung hormon yang dapat secara diam-diam mengubah energi dan sirkulasi Anda. Mari kita bicara tentang kacang hazel. 8. Kacang keempat yang harus Anda makan, kacang hazel. Saya pernah memiliki seorang pria berusia pertengahan 60-an yang duduk di hadapan saya dan mengaku bahwa dia merasa tidak terlihat. Dia berkata, "Dok, saya melakukan semuanya dengan benar. Saya berolahraga. Saya mencoba makan dengan baik, tetapi saya masih merasa lelah.
Energi saya rendah dan keintiman tidak sama lagi. Saya bisa mendengar frustrasi dalam suaranya. Dia merasa telah memberikan upaya terbaiknya tetapi tidak melihat hasilnya. Saat kami membicarakan kebiasaannya menjadi jelas bahwa meskipun dia makan beberapa makanan sehat, dia mengabaikan satu yang bisa membuat perbedaan secara diam-diam. Kacang hazel. Kacang hazel jarang mendapat perhatian yang sama seperti almond atau kenari. Mereka sering terselip di lorong kue atau dicampur ke dalam coklat hari raya, tetapi sangat sedikit pria yang menganggapnya sebagai sumber kekuatan harian. Namun tersembunyi di dalam kacang-kacang bulat kecil ini adalah peti harta karun nutrisi yang sangat cocok untuk pria di atas 60 tahun. Kacang hazel kaya akan vitamin E antioksidan kuat yang melindungi pembuluh darah Anda dari kerusakan dan menjaganya tetap elastis. Bagi seorang pria, elastisitas itu berarti darah dapat mengalir lebih bebas. Dan seperti yang Anda ketahui, sekarang darah yang mengalir bebas adalah dasar dari ereksi yang kuat dan andal. Tapi masih ada lagi. Kacang hazel kaya akan senyawa yang melawan peradangan musuh diam-diam dari sirkulasi dan keseimbangan hormon. Peradangan tidak hanya membuat sendi sakit, ia juga membuat arteri kaku dan menurunkan testosteron. Dengan menenangkan peradangan ini, kacang hazel membantu menciptakan lingkungan internal di mana hormon Anda dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Itu berarti lebih banyak energi fokus yang lebih tajam dan kepercayaan diri yang lebih besar baik di dalam maupun di luar kamar tidur. Manfaat lain dari kacang hazel adalah energi stabil yang diberikannya. Tidak seperti kacang mete yang melonjakkan gula darah atau kacang tanah yang meradangkan sistem Anda, kacang hazel melepaskan energi secara perlahan. Mereka memberi Anda bahan bakar tanpa penurunan drastis, menjadikannya camilan ideal bagi pria yang ingin mempertahankan kekuatan stabil sepanjang hari. Saya pernah memiliki pasien yang mengatakan kepada saya bahwa setelah hanya beberapa minggu menambahkan kacang hazel ke dalam diet mereka merasa lebih ringan, lebih waspada, dan lebih mampu menikmati kegiatan yang mereka pikir telah mereka tinggalkan. Dan jangan lupakan jantung. Kacang hazel membantu menurunkan kolesterol LDL dan menaikkan kolesterol HDL, yang berarti arteri Anda tetap lebih bersih, jantung Anda berdetak lebih kuat, dan tubuh Anda terasa lebih muda. Bagi pria di atas 60 tahun, melindungi jantung bukanlah pilihan. Itu adalah dasar untuk hidup cukup lama untuk menikmati vitalitas yang telah Anda usahakan dengan susah payah untuk dipertahankan. Kacang hazel menawarkan perlindungan itu dalam bentuk yang sederhana dan lezat yang dapat Anda tambahkan dengan mudah ke makanan Anda atau nikmati sebagai camilan. Saya sering mengatakan kepada pasien saya bahwa kacang hazel seperti sekutu yang pendiam yang tidak menuntut perhatian tetapi memberikan hasil jika Anda memberinya kesempatan. Mereka tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik Anda, mereka mengembalikan rasa kemungkinan. Dan ketika Anda mulai merasakan perubahan itu, energi yang lebih jernih, performa yang lebih kuat, kepercayaan diri yang lebih besar, Anda mulai percaya lagi bahwa usia bukanlah akhir dari vitalitas, tetapi awal dari babak baru. Jadi kacang hazel mungkin adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam kesehatan pria. Tetapi bersama dengan almond kenari dan pistachio, mereka melengkapi tim kuat yang dapat melindungi jantung Anda, menyalakan testosteron Anda, dan mengembalikan kekuatan ke dalam hidup Anda. Dan sekarang setelah Anda tahu 4 kacang yang harus dihindari dan 4 kacang yang harus dikonsumsi, mari kita satukan semuanya karena pilihan yang Anda buat hari ini mungkin menentukan tidak hanya kesehatan Anda tetapi juga warisan yang Anda tinggalkan. Kesimpulan Bapak-Bapak sekalian, mari kita rangkum semuanya. Selama bertahun-tahun saya telah duduk dengan banyak pria yang percaya bahwa perjuangan mereka dengan energi kepercayaan diri dan keintiman hanyalah harga dari penuaan. Tetapi apa yang telah saya pelajari dan apa yang saya harap Anda lihat sekarang adalah bahwa pilihan-pilihan kecil lebih berarti daripada yang Anda sadari. Kacang yang Anda makan sebagai camilan makanan yang Anda percayai dapat membangun kekuatan Anda atau secara diam-diam menghancurkannya. Kacang tanah kacang, mete macadamia, dan terlalu banyak kacang Brazil. Inilah yang meradangkan pembuluh darah Anda, membebani tubuh Anda, dan melemahkan ereksi Anda. Namun dengan sama mudahnya almond kenari pistachio dan kacang hazel dapat menghembuskan kehidupan kembali ke dalam sirkulasi hormon dan semangat Anda. Saya membagikan ini bukan sebagai teori tetapi sebagai dokter yang telah menyaksikan transformasi demi transformasi. Saya telah melihat pria mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka, memperbaiki hubungan dan menemukan kembali rasa vitalitas yang mereka pikir telah hilang selamanya hanya dengan membuat pilihan yang lebih baik hari demi hari. Itulah harapan yang ingin Anda bawa. Anda tidak berdaya, Anda masih memegang kemampuan untuk membentuk kesehatan dan masa depan Anda. Jadi saat Anda pergi hari ini, ingatlah ini. Lindungi diri Anda dari kacang-kacangan yang menguras tenaga Anda dan rangkullah kacang-kacangan yang memulihkan Anda
tubuh Anda akan merespons, kepercayaan diri Anda akan tumbuh, dan hidup Anda bisa terasa bersemangat lagi bahkan setelah usia 60 tahun.